You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Saat ini, era saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Satu langkah untuk memulai masa depan dimulai dari sini. Belajar, tumbuh, dan berkembang bersama Universitas Bina Sarana Informatika. Kampus utama berlokasi di Jakarta dan tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia. Kampus UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Teknik dan Informatika. Kampus UBSI senantiasa meningkatkan mutu kualitas lulusan melalui lembaga BSI Center, diantaranya BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, BSI Startup Center, Inkubator Center, lembaga penelitian dan pengaduan kepada masyarakat, dan lembaga sertifikasi profesi. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia
bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Hingga saat ini, Universitas Bina Sarana Informatika terbukti telah menghasilkan lulusan yang profesional di dunia kerja. Dirgahayu Bina Sarana Informatika menyambut hari baru. Kuliah BSI aja. BSI aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Sobat BSI. Yang ada dimanapun. Teh Rika. Iya, Kang Taufik. Alhamdulillah, salam semua. Alhamdulillah, Pangestu. Hari ini kita ada agenda Hangout Kampus Online bersama Prodi atau Program Studi Ilmu Komputer yang ada di UBSI Kampus Sukabumi. Betul ya, Teh ya? Betul banget. Oke. Nah, jadi hari ini nanti selama 60 menit ke depan kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu langsung dari Bapak Kaprodinya langsung ya? Betul, langsung dari Kaprodi Ilmu Komputer yang ada di Sukabumi ya Pak ya. Betul, dan acara ini juga disupport, disponsori oleh M-Tryout dan Sahabat untuk media Proses partner Bebas kita, Bintang Sekolah Indonesia dan Millennial News. Oke. Dan juga untuk Sobat BSI dimanapun Anda berada, mungkin yang hari ini kita lihat di di background kita ya. Sapa-sapa dulu nih Pak nih. Oh iya, kita sapa-sapa juga ya buat teman-teman Sobat BSI yang lagi ada di pantai seperti kami, di Pantai Ciletum ini betul. Ya. Kita lagi di Ciletum ya Pak ya. Terus yang ada di mobil atau yang ada di manapun, yang ada di rumah, yang lagi menunggu, ya untuk sambil bisa lihat nanti. Buat adik-adik mahasiswa juga, ya untuk yang masih baru nanti September mau perkuliahan, biar lebih jelas lagi seperti apa sih yang ada di Program Studi Ilmu Komputer Kampus Sukabumi, gitu ya. Oh iya, untuk acara hari ini juga kita ada tagline loh, Teh. Betul banget. Tagline-nya jadi Hangout Kampus Online. Gak bikin hari lo jadi blackout. Sambil tangannya gini nanti. Tangannya gini nanti. Oke. Nanti kita contohin ya kalau misalkan saya sebut. Kalau saya sebut Hangout Kampus Online. Nah, dia jawabannya bikin hari lo jadi blackout. Oke. Dan juga nanti buat Sobat BSI yang mau bertanya seputar program studi ilmu komputer di kampus Sukabumi, nanti bisa silakan tulis pertanyaan pada kolom komentar, baik yang di kali ini kita ada live-nya di @kuliahbsi aja di Instagram. Ya, betul. Terus ada lagi di UBSI Sukabumi dan juga UBSI di Sukabumi. UBSI Official. @UBSI_official. Dan lagi di YouTube ya, di YouTube ya. Ya, betul. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti jangan lupa dikasih tahu nih dari daerah mana ya Pak ya. Apakah sama dari Ciletuh dan yang saat ini sedang online gitu ya, yang saat ini sudah menonton, mungkin bisa memperkenalkan nih dari mana karena kita kan IG-nya juga live-nya di dua gitu kan, di dua tempat, lintas kota gitu kan, lintas provinsi, ya kan, provinsi DKI dan provinsi Jawa Barat. Oke, kita biar langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung Hangout Kampus Online. Gak bikin hari lo jadi blackout.
Oke, seperti tadi saya sampaikan, Teh Rika, hari ini kita akan menghadirkan ya Betul. Bapak yang luar biasa selaku Kak Prodi atau Ketua Program Studi Ilmu Komputer Kampus UBSI Sukabumi, ya, yaitu Bapak Denny Pribadi MKom. Nanti selama 60 menit ke depan ya. Iya, betul. Selama 60 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar program studi ilmu komputer yang ada di kampus Sukabumi. Nanti kita biar tahu ya teman-teman Sobat BSI yang seputar kegiatannya apa saja, terus Prospek lagi nanti kerjanya mungkin seperti ya apa, prospek kerja ya seperti kan? apa di program studi Mata ilmu komputer ini. kuliahnya kayak apa nanti. Mata kuliahnya juga ya. Nah, Oke deh, tidak usah berlama-lama. Nanti kita sambut Bapak Denny Pribadi MKom. kabar Pak Den? Alhamdulillah. Gimana Damang, Teh Erika, Kang Taufik. Pak Denny juga orang Sunda. Tapi kayak orang Korea ya? Saya orang Korea. Tipit ya Pak ya? Aduh. Kalau kata anak milenial sekarang mirip apa tuh? Opa. Opa ya? Ajusi, padahal udah ajusi ya, rasa opa nggak apa-apa lah. Ajusi ya. rasa opa. Oke. Aduh, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Denny ini. Nanti kita akan coba tanya-tanya, mungkin dari pertanyaan dari teman-teman atau Sobat BSI yang ada di Instagram, Pak Den ya, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok gitu kan. Ya, Instagram ada 2, ada @kuliahbsi aja sama di @ubsi_sukabumi. Nanti kita akan berbagi ya mungkin Pak Den akan berbagi cerita seperti apa sih gitu kan. Keunggulan-keunggulan yang ada di program studi ilmu komputer Kampus Sukabumi. Siap. Oh, udah siap aja nih Pak Denny. Mungkin ada yang mau sampaikan Pak Denny kalau misalkan tadi kan kita juga sudah ya tadi sesi pagi bersama Prodi Sistem Informasi ya. Nah, kalau misalkan nih saya langsung aja nanya nih Pak Denny, maaf nih. Kalau dari profil IKA, saya sebutnya IKA ya, ilmu komputer dan prospek karir dari lulusan Prodi IKA ini bagaimana? Apalagi seseorang kan sudah tantangannya di era industri 5.0 gitu kan ya. Itu gimana tuh Pak? Oke, saya nyapa dulu ya Sobat BSI ya, dimanapun berada. Salam kenal, saya Denny Pribadi dari Prodi Ilmu Komputer Kampus Kota Sukabumi. Untuk pertanyaan Kang Taufik tadi, saya sebelum jawab cerita dulu kali ya. Oh iya boleh Pak, silakan. Tadi kan pertanyaannya tentang konsep tentang era industri 5.0 ya, 5.0 ya. Nah, konsep industri 5.0 ini kan mulai perlahan-lahan diperkenalkan sekarang ini ya. Jika industri 4.0 fokus dengan perkembangan internet, industri 5.0 itu lebih melihat pada kebangkitan society. Jadi sebetulnya industrinya belum 5.0 gitu, tapi society-nya yang udah beranjak ke 5.0 gitu. Nah, tapi konsep industri ini kan fokusnya kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi dan data. Nah, jadi di sini ada data nih ya. Nah, melihat peluang itu, menurut prediksi dari The Future Jobs ya oleh World Economic Forum ya, profesi data analis dan data scientist akan menjadi profesi nomor 1 paling bersinar di tahun 2025. Ini ada beritanya nih ya, bisa ditampilkan nggak? Oke, panitia mungkin nanti bisa menampilkan yang ini ya. Jadi menurut survei tadi ya, Future Job Survey 2020 oleh World Economic Forum, data analis dan data scientist ini akan menjadi nomor 1 ya
pekerjaan yang menjanjikan di tahun 2025. Oke. Nah, jadi dan profesi ini adalah menjadi salah satu menjadi salah satu profil lulusan di Prodi Ilmu Komputer Universitas Bina Informatika itu. Jadi selain data scientist, ya, mahasiswa juga di sini di Prodi Ilmu Komputer itu lulusannya akan menjadi web developer. Nah, pekerjaan web developer ini masih sangat bagus masa depannya. Jadi belum akan tergantikan dalam waktu dekat ini ya oleh berbagai aplikasi desain itu. Nah, perusahaan yang selalu hunting web developer itu adalah startup. Nah, lihat aja kan sekarang semakin banyak startup bermunculan, bisnis mereka pasti nggak lepas dari pengaruh teknologi. Kan? Apapun bidang bisnis yang dijalankannya, entah itu e-commerce, keuangan, industri kreatif, dan lain-lain gitu ya. Titik tumpunya ada pada teknologi. Dan disinilah seorang web developer memiliki peran yang begitu penting. Nah, jadi para mahasiswa ilmu komputer itu bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi ataupun perangkat lunak. Ya, juga di sini ada kinerja komputernya juga gitu. Nah, yang penting adalah jurusan ini masih sedikit loh peminatnya. Tapi betul. Sangat diincar sama perusahaan. Ya. Nah, jadi Sobat BSI tertariknya tuh peminatnya sedikit, terus diincar perusahaan. Apalagi ke depannya tadi ya, itu udah diprediksi tahun 2025 akan menjadi profesi yang sangat dicari. Gitu. Berarti sangat menjanjikan sekali berarti ya, peluangnya sangat besar gitu. Oh iya. Sekarang gini ya, calon mahasiswa nih, Sobat BSI yang masih baru lulus SMA nih, masuk kuliah sekarang ya 2021, lulus kuliah 4 tahun, lulus tahun berapa? 2025. Pas kan tadi di 2025 data scientist adalah atau data analisis adalah profesi yang lagi dicari gitu. Jadi begitu lulus ya diharapkan kita langsung dicari sama perusahaan. Begitu Kang Taufik. Oke, luar biasa sekali ya. Udah ada yang nanya belum ya nih di Instagram ataupun di TikTok? Sambil nunggu ya. Nanti 5 pertanyaan terbaik kita ada door prize ya Pak ya. Betul sekali. Jadi silahkan buat Sobat BSI disiapkan pertanyaannya nih. Siapa tahu siang-siang hari gini kan dapat door prize tuh dari BSI Pak. Asli ya. Jadi siang-siang langsung dapat hadiah gitu ya. Iya betul. Mantap. Nah untuk selanjutnya nih Pak Den. Ya. Kalau di Prodi IKA ini ada dikasih fasilitas apa sih Pak untuk mencapai profil program studinya? Tadi kan Bapak udah menjelaskan panjang lebar nih tentang profil program studinya. Udah panjang lebar, tinggi juga ya gitu ya. Iya, padan banget itu ya. Kamu tadi fasilitas ya, fasilitas dari Prodi untuk mencapai profilnya betul. Profil lulusan mungkin ya. Ya, yang kami fasilitasi itu adalah pertama kerjasama dengan mitra. Ya, tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar bagi para mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak belajar di kampus aja. Tapi jadi di luar kampus juga ada ya Pak ya? Kita kasih kesempatan untuk belajar di luar kampus. Seru ya, menyenangkan sekali kayaknya. Dengan mitra yang sudah bekerja sama. Itu kita fasilitasi. Yang kedua, dengan sertifikasi profesi. Ya, baik dari BNSP, tapi BNSP per tanggal 28 Agustus kemarin udah dibubarkan loh. Ya, namanya sekarang diganti jadi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Iya. Jadi kita juga akan fasilitasi mahasiswa dengan sertifikasi profesi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Biasanya sertifikasinya kayak gimana tuh Pak kalau buat Prodi Ilkom?
sertifikasinya yang kemarin, karena kemarin ya sudah berjalan adalah sertifikasi programmer untuk yang di bawah BNSP tadi kan. Yeah. Nah, ada juga sertifikasi dari vendor. Jadi kita juga sertifikasinya nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari perusahaan ya, dari vendor gitu. Jadi begitu lulus, mahasiswa bisa, misalnya ya, ada perusahaan yang membutuhkan kemampuan programming menggunakan software ini gitu ya. Nah, itu bisa kita kasih. Gitu. Oke, Pak Den, sepertinya ini ada yang sudah mulai bertanya di IG Instagramnya Sukabumi ya. Sukabumi. Ini dari SMKS Blangkap Lancar. Izin bertanya, apakah lulusan ilmu komputer S1 di Sukabumi bisa kerja di LIPI? Katanya gitu, Pak. Mangga silakan. Jadi LIPI. Luar biasa nih ya, langsung ke LIPI ya. Langsung ke LIPI nih. Tentu aja bisa ya. LIPI itu kan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ya. Kita juga ada kerjasama dengan LIPI. Jadi misalnya mahasiswa magang ya atau riset di sana gitu. Tentunya itu bisa menjadi jalan bagi mahasiswa untuk berkarir di LIPI. Ya, kemarin juga dari LIPI juga sudah sosialisasi ke kita yang paling banyak mungkin ya di UBSI ya. Itu adalah dari bidang yang terkait dengan ilmu komputer atau teknologi informasi itu. Yang paling banyak atau paling berpeluang gitu ya untuk LIPI. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi tadi? Ada nih Pak, dari Albar M3A dari IG-nya Kuliah BSI aja. Oke. Kita mau tanya, apa sih tanggung jawab dari ahli informatika? Gimana tuh Pak Dan tanggung jawabnya kalau jadi ahli informatika? Luar biasa deh. Masalahnya nih ya, informatika itu kan luas, ya kan? Betul. Jadi nggak semua informatika itu bisa bisa semua dipegang ya. Nah, jadi makanya di UBSI itu ada Fakultas Teknik dan Informatika ya. Sementara informatikanya itu ada beberapa program studi. Ya, ada ilmu komputer, ada sistem informasi, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik komputer, ada teknologi informasi gitu. Itu masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Ya, kalau ditanyanya tadi tanggung jawab ahli informatika, wah ini masih terlalu luas gitu kan. Nah, mungkin saya lebih ke ilmu komputernya ya kan, ilmu komputernya gitu. Jadi untuk ahli untuk di ilmu komputer itu juga tergantung dari profil lulusannya gitu. Karena di beberapa program studi di kampus lain, di universitas lain mungkin beda-beda profil lulusannya kan, beda-beda. Maka tanggung jawabnya juga berbeda-beda. Nah, jadi tergantung dari profilnya. Ya. Kalau di ilmu komputer, profilnya tadi ada data scientist, tanggung jawabnya adalah mencari cara untuk mendapatkan data dan menganalisisnya untuk digunakan oleh analis. Gitu. Kalau web developer, tanggung jawabnya membuat web, gitu ya, mulai dari desainnya, menulis kodenya, dan sampai ke tampilan websitenya. Gitu. Gitu berarti ya, tanggung jawabnya berarti lebih per prodinya ya Pak. Kalau tadi udah ada udah dibahas sistem informasi, berarti sesuai dengan profil prodinya masing-masing. Oke, ini juga sepertinya ada yang sudah bertanya lagi dari IG lagi. Ini sepertinya dari mahasiswa, dari @Rangga Aldiansyah 03. Izin bertanya Pak, bagaimana PKL untuk semester 7 dan kapan dilaksanakannya? Nah, langsung di semester 7 ya. Langsung ini ya. Kayaknya udah mahasiswa tingkat akhir nih yang tanya nih. Iya, menjelang lulus dia. Semester 7 PKL mulai dari awal semester ya. Kita buka kan di pengumuman sudah ada itu sebetulnya. Jadi untuk proposal PKL itu mulai tanggal 31 Agustus kemarin sampai 30 September itu untuk upload PKL-nya. Terus KKN juga sama sebetulnya,
pelaksanaannya dimulai awal semester 7 untuk pelaksanaan upload proposalnya. Ini kita masih nunggu keluar pengumuman. Kemarin saya sudah komunikasi dengan dari bidang akademik itu sekitar minggu ini untuk pengumumannya. Nah, setelah itu kita juga dari Prodi pasti akan memberikan pembekalan ya, sosialisasi dan pembekalan untuk pelaksanaan PKL dan KKN. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, Sobat BSI gitu kan yang bertanya. Ini bagi yang mahasiswa. Ini bagi... Jadi ditunggu informasinya ya buat yang mahasiswa nih, kapan PKL dan KKN-nya. Ini bagi yang mahasiswa baru atau mungkin calon mahasiswa Pak yang masih ngambang ya, ngawang-ngawang dari Prodi Ilmu Komputer ini. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang tadi pagi tentang sistem informasi, gitu kan. Nah, mungkin dari Pak Denny bisa menjelaskan sedikit mengenai apa sih ada perbedaan, gitu kan, yang paling dasar yang terlihat lah dengan sistem informasi dengan Prodi Ilmu Komputer ini. Oke, kalau saya sistem informasi dulu kali ya. Sistem informasi itu kan terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sistem informasi dalam suatu organisasi. Ya, betul. Jadi cakupan fondasinya adalah di bidang bisnis, yang terdiri dari ada administrasi bisnis, prinsip-prinsip manajemen, ya, sistem informasi, bahkan mungkin akuntansinya ada ya. Iya, ada akuntansi gitu kan. Dan ke pemrograman skala perusahaan. Jadi pemrogramannya ke skala perusahaan. Gitu. Tapi kalau di ilmu komputer, cakupannya lebih luas, ya, mulai dari fondasi teoritisnya, bagaimana komputer bekerja secara menyeluruh, gitu. Terus merancang pemrograman yang menjadi dasar pengembangan software, ya, sampai ke pemutakhiran aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Ya, ini yang paling sekarang lagi ngehits ya Pak ya? Lagi rame ya nih. Terus artificial intelligence. Ya, ke pengolahan dan keamanan informasi, data mining, gitu kan. Pengolahan data science dan lain-lain gitu. Itu beda. Nah, Terika seperti ada yang nanya lagi tuh dari UBSI Sukabumi tuh. Dari IG-nya UBSI Sukabumi, dari Kak Iqbal Panji 22. Pak mau tanya nih, untuk program Bangkit nanti ada lagi nggak Pak? Nah, ini kayaknya ada selentingan dari mahasiswa yang pernah lolos ya Pak ya. Ini sekaligus aja langsung promosi nanti. Boleh. Program Bangkit. Betul. Jadi program Bangkit yang pertama kemarin ya, sebetulnya program Bangkit yang kemarin itu adalah yang tahun kedua ya. Dan dari Sukabumi itu ada 7 sebetulnya, tapi dari Prodi Ilmu Komputer ada 6 ya. Jadi dari 7 itu 6-nya dari Ilmu Komputer. Banyak juga Pak ya. Luar biasa. Ada lagi atau enggak? Sekarang ini pemerintah kan lagi menggalakkan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka. Betul. Jadi dari program Bangkitnya sendiri kita belum dapat informasi ada atau enggak, tapi kalau dari program MBKM tadi yang menyelenggarakan program Bangkit kan itu dari Decoding, nah itu juga menyelenggarakan program MBKM. Nah, ada satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komputer yang lolos kemarin tuh, ya. Jadi programnya adalah studi independen gitu, studi independen. Jadi nggak harus program Bangkit sebetulnya. Lebih baik ikut aja untuk mahasiswa-mahasiswa yang berminat ya, seperti program Bangkit tadi, ikut program studi independen. Nah, menariknya ini ada bukan honor ya, ada mungkin pengganti pengganti ya. Ada biayanya gitu, maksudnya biaya mahasiswanya dapat tunjangan lah. Saku gitu. Kali apa ya? Saku gitu. Saku. Dari pemerintah. Sekarang adanya uang pulsa, uang kuota. Iya. Kalau di program Bangkit kemarin nggak ada. Gitu ya. Nah terus untuk ada lagi pertanyaan lagi Pak, nih sebelum ini ya, dari IG Klebesi aja dari @alsn14_. Mau tanya seperti apa sih tugas mahasiswa Prodi Ilmu Komputer? Dan kemudian apa sih bahasa programming, mungkin bahasa pemrograman ya, yang mungkin dipelajari pada Prodi Ilmu Komputer? Terima kasih itu. Tugas ya? Tugas dari mahasiswa Prodi IK. Tugas mahasiswa itu ya belajar ya.
tugas mahasiswa ya belajar gitu kan. Kalau atau mungkin dari sisi ini Pak, dari sisi di luar dari belajar, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan? Kegiatan lain. Kegiatan mau lihat kegiatannya? Oh iya, silakan kalau misalnya Pak boleh diperlihatkan. Saya punya nih, silakan ditampilkan nih. Ini kegiatan yang di luar berarti ya? Kegiatan ya di ada terkait terlaksana ya Pak ya? Kegiatan yang udah terlaksana ya sejak sebelum pandemi sampai ya terakhir bulan kemarin ya. Nah, ini dia kegiatan-kegiatannya. Ini waktu sebelum pandemi ini kita ini masih bisa ya? Masih offline ya ini Pak di kampus. IoT ya? Iya, ada terus apa lagi Pak? Ada lagi workshop. Oh iya, workshop. Pribadi untuk membangun web host. Terus ya. Kemudian ada apa lagi nih? Workshop lagi penelitian ilmiah, ada workshop. Kita banyak melakukan workshop. Ya. Ini Android ya? Ini udah online ya Pak? Udah mulai online nih Pak nih? Ini udah mulai online nih. Di Zoom. Mengintegrasikan web service di aplikasi Android. Ada lagi? Terus ada lagi? Nah, ini juga apa online. Pembuatan website dan internet security pada era baru. Wih, luar biasa. Jadi web developer tadi bukan cuma sekedar bikin webnya loh, tapi ada security-nya juga kan. Iya, internet security. Ada lagi? Lanjut, ada lagi. Selain itu juga kita menyiapkan karir ya, menyiapkan SDM untuk bisa beradaptasi di era 4.0 kemarin. Kemarin itu ya? Iya. Ada lagi? Ada lagi. Ternyata banyak sekali ya. Luar biasa ya workshop. Membangun website. Oh, framework. Ya. Editor. SPI. Ini berarti menghadirkan para narasumber yang luar biasa ya Pak ya? Nah, narasumber itu kan bukan dari dosen aja, ya kan? Makanya tadi kita kerjasama dengan mitra itu salah satunya adalah menghadirkan narasumber ya dari mitra itu gitu untuk berbagi ke mahasiswa. Iya. Ada lagi nih? Ada lagi. Ini lagi IoT lagi tadi ya. IoT lagi. Ya. Oke, next apa lagi nih? Ada lagi Pak? Ada lagi dong. Banyak. Banyak ya. Ini sertifikasi. Sertifikasi. Ini yang kerjasama dengan yang BNSP itu ya? Iya, kalau yang ini dengan BNSP. Waktu itu masih belum pandemi nih. Iya. Ya kan? Ya, sekarang udah online berarti ya. Yang setelah pandemi ya ini nih yang C++ ya. Oh ini sertifikasi programming. Oh ini berarti tadi menjawab dari pertanyaan tadi dari KLSN ya. Bahasa pemrograman salah satu bahasa pemrograman yang dipelajari ya. Oh ya, bahasa pemrograman ya kalau tadi untuk web ada PHP ya. Iya. Terus menggunakan framework mungkin ya Pak ya. Framework nanti kita juga caranya pakai Flash ya, Flash selain code editor. Apa lagi nih? Ini KKN. Ini KKN nih, kegiatan KKN. Ini pertanyaan dari siapa nih tadi yang nanya? Oh iya KKN ya. Iya. 7 nih. Terus Oke, lanjut. Nah, selain kegiatan tadi juga ya, mahasiswa kita juga didorong untuk berkarya gitu, punya karya. Ya, ini adalah contoh 2 karya mahasiswa Prodi IKA yang sudah publish ya. Yang satu ada di Google Play Store ya, satu lagi ya dipublikasi sebagai hak kekayaan intelektual. Ini HKI. Nah, ini juga luar biasa nih, salah satu kita menciptakan aplikasi yang dipakai ya oleh peneliti di Balitri. Itu adalah Balitri yang ada di itu ya Pak ya? Perbatasan Sukabumi Bogor berarti ya sebenarnya? Iya, di mana ya? Di gunung lah Pak. Gunung Salak, Gunung Halimun. Ya, Gunung. Nah, itu Balai Penelitian Industri dan Penyegaran ya. Tanaman industri dan penyegar. Iya. Ini mahasiswa aktif berarti ya Pak ya? Mahasiswa ini sekarang udah sidang ya kemarin. Oh, baru selesai sidang. Oh iya. Berarti nanti tinggal menularkan ya ke adik-adik kelasnya ya? Iya, aplikasinya kita serah terimakan ke sana secara resmi gitu. Kita hibahkan aplikasinya. Nah, dan dijadikan punya HKI juga ya. Ada lagi nih. Nah,
ini yang tadi program Bangkit tuh. Oh, yang Bangkit. Ya, program Bangkit. Ya, waktu itu lolos ada 7 kan di beritanya ya. Tapi yang dari prodi ilmu komputernya ada 6. Dari 7 atau 6-nya dari prodi info. Nah, kalau program Bangkit ini bisa diikutin sama mahasiswa semester berapa aja sih Pak nih? Kalau sekarang sih kita ininya semester 5 minimal ya. Oh, minimal semester 5 ya. Minimal semester 5. Jadi semester 3 sama 1 belum bisa ikut nih ya Pak ya? Berarti yang semester ganjil ini bisa dong besok September ya? Bisa. Cuma program ini kan Bangkit belum ada nih, belum keluar informasinya lagi ya. Nah, sekarang lagi PKM itu kan. Terus ada apa lagi nih Pak? Ada lagi nih kegiatan yang lain. Nah, kegiatan himpunan, ini himpunan mahasiswa. Ya, himpunan mahasiswa ilmu komputer. Kegiatannya ngapain ya? Nggak cuma nongkrong-nongkrong ya. Sini mahasiswa Hima itu ya melakukan sharing session gitu. Beberapa kali pengen belajar yang lebih ya selain di dalam kelas yang diajarin sama dosen, mereka juga pengen sharing dengan kelasnya ya Pak ya? Ya, dosen lain atau mahasiswa lain yang punya pengalaman di bidang. Nah, ini kegiatan, ini rutin nih waktu itu ya, kegiatannya namanya TikTok. Nah, TikTok ya, TikTok. Oke. Teknologi dan ilmu komputer, talk gitu ya. Jadi di sini yang ngisi adalah bisa mahasiswanya, bisa dosen ya untuk memberikan materi secara online ya waktu itu ya, karena udah pandemi ini. Jadi sharing sama dengan sharing session sebetulnya. Cuma seru ya kalau saya lihat di sini ada dasar logika algoritma, ada web programming, ada software nih kan. Kan banyak mahasiswa baru yang kesulitan nih beradaptasi ya, bikin program ya, logikanya gimana. Nah, itu bisa sharing. Ya, nanti yang ngisi materi itu banyak kan kakak-kakak kelasnya, senior-senior. Berarti bermanfaat banget ya Pak? Manfaat banget itu. Bisa dipakai buat skripsian nanti nih ya. Anak-anak Hima Ika ya, Kakang Teteh Hima Ika, keren lah. Nah, ini kegiatan yang sosialnya ya. Sosial. Ada kegiatan sosialnya juga ya Pak, selain pengetahuan? Betul, pasti dong harus. Kan mahasiswa harus peduli lingkungan juga ya. Betul banget. Waktu ada korban banjir ya, waktu itu di Cicurug ya, kalau nggak salah. Terus di mana-mana lah kalau ada ini kita melakukan penggalangan dana, ada juga bakti sosial waktu bulan Ramadan ya, bagi sembako gitu. Oh, luar biasa sekali. Ya. Ada lagi, Pak Taufik ada yang tanya lagi nih dari di IG Sukabumi ya. Sukabumi dari Kak Irwan 046 _ Izin bertanya Pak, di UBSI Sukabumi menerima pendaftaran jalur beasiswa KIP enggak Kak? Nah, cocok nih. Tapi ada penjelasannya nggak? Penjelasannya sudah belum disiapkan ya. Langsung saja mungkin Pak bisa disampaikan. Sebetulnya udah ada ya. Nah, kita menerima juga yang KIP. Jadi kita punya beberapa jalur beasiswa, diantaranya dengan jalur KIP. Jadi menerima. Menerima banget ya Pak ya. Iya, nanti informasi mengenai KIP nanti bisa Sobat BSI bisa cek di @kuliah_BSI aja atau di IG-nya Sukabumi di @ubsi_Sukabumi atau di TikTok-nya ya @official UBSI. Atau boleh tanya ke DM Instagram-nya ya Pak ya. Atau DM Instagram-nya boleh gitu kan langsung nanti ya. Karena agak panjang persyaratannya ya kalau dijelasin di sini ya. Iya. Mungkin nanti kita bikin sesi berikutnya Pak khusus untuk beasiswa. Ada lagi yang bertanya mungkin Teh Rika? Buat Sobat BSI, silahkan kalau mau bertanya boleh nanti di kolom komentarnya. 5 penanya terbaik. Betul, ada 5 dupres ya Pak ya? Jadi sepertinya ada lagi Pak yang bertanya. Oke, dari Dede Kurnia, @Dede_Kurnia 0721. Kak izin bertanya, sesuatu hal yang harus dipersiapkan ketika mempelajari ilmu komputer? Oh, sesuatu hal yang harus... Mungkin apa sih yang harus disiapkan? Mungkin gitu ya. Bingung saya pertanyaannya. Siapkan mental. Siapkan mental. Oh, ya berbeda ya. Enggak. Di ilmu komputer sepertinya bobotnya lebih beda Pak ya. Canda ya. Siapa sama aja. Seperti mau kuliah di jurusan manapun kita harus siap. Yang penting itu apa? Yang penting itu kita siapkan apa ya?
kan begini, kuliah itu kan nggak sebentar ya. Iya. Betul. Pasti ada yang harus disiapkan ya, dari biayanya gitu kan, dari perangkatnya. Kalau misalnya di ilmu komputer kan pasti butuh laptop minimal ya, seperti itu. Betul. Terus juga yang sebenarnya bukan disiapkan ya, yang harus diperhatikan adalah tadi sih prospeknya gitu ya. Ambil kuliah itu prospeknya apa ke depannya gitu. Nah, cocok ini. Kalau misalkan Ika, prospeknya apa, Pak? Prospeknya ya kalau tadi kan kita dari profil itu ya, kita udah lihat prospeknya ke depan yang dibutuhkan dan masih dibutuhkan. Yang dari berita yang tadi ya? Iya. Nah, terus apa namanya ya? Satu lagi ya, kuliah juga perlu persiapan ini, bukan persiapan ya, mungkin perlu punya ya minat dan bakat. Gitu. Iya. Ya kan? Keinginan. Ya, minat, passion ya, passionnya. Jadi kuliahnya tuh happy gitu kan. Kalau dibawa terpaksa gitu kan, ya mungkin bisa putus di tengah jalan. Gitu. Taber ya Pak ya, mundur tanpa berita gitu ya. Betul, taber. Kalau misalkan dari siswa-siswinya nih Pak, gitu kan, kalau ada persyaratan khusus nggak sih kalau misalnya mau masuk IKA gitu kan? Atau sama aja terbuka boleh untuk siapapun gitu dari lintas pendidikan gitu kan? Oh boleh, bebas. Bebas ya? Ya sekarang gini aja, pemerintah aja memberikan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya kan? Lintas prodi gitu ya? Lintas prodi gitu. Ya. Jadi nggak terpaku dari harus di IPA gitu ya, yang boleh masuk ke program. Harus bisa matematika. Ya walaupun nanti ada belajar matematikanya. Kalkulus gitu ya. Ada kan pasti kalau zaman saya dulu kuliah gitu Pak, kalkulus 1, kalkulus 2 gitu kan, belum aljabar linear. Itu zaman saya dulu. Zaman sekarang sepertinya udah nggak ada ya, berkurang gitu kan. Tapi lulus kan? Lulus alhamdulillah. Itu bisa dilewati ya. Nggak masalah kan? Iya sih. Oke, ada lagi yang bertanya? Nah, lagi nih dari Sukabumi. Sukabumi dari IR 933. Pak izin bertanya, untuk matkul ya apa saja Pak, dan untuk spesifikasi laptop yang dibutuhkannya itu bagaimana? Nah, mata kuliah. Ini Pak Dan, laptopnya harus kayak gimana sih? Atau yang mahasiswa baru mungkin ya. Ini masih meraba-raba gitu kan. Oke. Untuk mata kuliah ya pastinya yang saya sebutin ini mungkin yang mata kuliah intinya aja ya. Ya boleh. Kan? Pasti ada dasar pemrograman gitu kan. Nah, sebelum itu pasti ada algoritma dan pemrograman gitu. Terus ada dasarnya untuk data science itu kan ada logika algoritma, script ya, ada apalagi mobile programming mungkin Pak Jan ada. Kalau di kita sih mungkin namanya dasar pemrograman aja kita sebutnya ya. Dasar pemrograman. Nanti kesananya ada metode penelitian ya, riset metode gitu kan? Iya. Web programming ada ya. Jadi data mining. Kita punya profil web developer pasti ada lah mata kuliah pemrograman webnya. Dan ada statistik kalau di kita nih gitu kan. Iya, karena statistik. Dasarnya data science kan statistik ya. Soalnya sama ya kayak di ilmu ekonomi juga ya, ilmu ekonomi akuntansi gitu kan ada statistik juga. Terus ada lagi karena kita tadi ke data science ada kecerdasan buatan mata kuliahnya ya, ada machine learning gitu. Nah itu machine learning ya. Ada data mining kayak gitu dah. Ya. Oke, mungkin speknya tuh Pak. Spek apa namanya? Spek laptop atau spek komputer mungkin. Nih, Pak. Spek laptop ya. Khawatir gitu mungkin ya. Spek laptop ya. Sebetulnya nggak harus yang wah ya. Nggak harus yang wah. Yang spek laptop sekarang itu sebetulnya udah udah mumpuni gitu. Ya kan? Prosesornya cepat, terus memorinya besar. Cukup itu aja sih sebetulnya. Ya. Nggak muluk-muluk ya? Standar-standar aja jalan kok program-program ini. Oke deh. Kemudian nih Pak, di Prodi IKA ini ada targetnya nggak sih buat kedepannya? Iya tadi selain itu ya. Selain yang tadi disampaikan mungkin. Oh ya, kalau target sih dari kami
ini untuk apa ya? Pertama meningkatkan jumlah delegasi mahasiswa pada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Oh iya. Nah, itu karena kan kita pengen mahasiswanya juga punya prestasi ya. Misalnya ikut Gemastik, PKM kayak gitu. Nah, itu udah banyak sebetulnya mahasiswa kita yang ikut ke sana, cuman belum menang gitu kan. Kalau semakin banyak jumlah delegasinya kan kemungkinannya akan semakin besar. Yang kedua, target kedua adalah meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembuatan karya. Misalnya tadi ada yang HKI udah ada, terus ada di jurnal penelitian ya, kerjasama dengan dosen, nulis buku dengan dosen itu termasuk target. Ada ya Pak ya beberapa mahasiswa ya. Ada. Nah, ada, itu kan akan menjadi apa ya rekognisi itu untuk mahasiswa ya, dicatat dalam SKPI-nya nanti. Ada kebanggaan tersendiri juga buat mahasiswa bahwa saya nulis bareng dosen, saya nulis paper, nulis penelitian gitu ya. Ya. Itu masuk lagi. Satu lagi targetnya adalah meningkatkan jumlah kerjasama atau MOU dengan stakeholder. Ya. Jadi semakin banyak kita punya mitra, semakin banyak terbuka peluang untuk mahasiswa tadi, misalnya PKL atau magang atau belajar di luar kampus ya Pak. Kampus. Dari yang slide pada ini tadi mungkin sudah tidak ada yang sampaikan lagi atau ada yang belum atau apa? Atau cukup ya? Udah deh, cukup kayaknya. Udah ya, oke. Baik, mungkin di Teh Erika ada yang ini lagi? Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada pertanyaan karena lagi. waktunya juga sudah kita tidak terasa ya. Sebentar ya. Sangat cepat, nggak kerasa loh Pak. Iya. Mungkin di closing statement nih di akhir sekarang sebelum ya nanti ini buat generasi milenial nih, buat sobat BSI yang masih bingung atau masih ragu buat milih jurusan IKA nih Pak, ilmu komputer. Kira-kira apa sih gitu kan? Mungkin Bapak mau ngasih pesan-pesan aja ya ini. Ya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Memilih jurusan kuliah itu kan pasti butuh banyak pertimbangan. Yang mulai dari minat, bakat, ada kredibilitas kampusnya, gitu kan. Kalau sobat BSI punya menaruh perhatian pada prospek kerja setelah kuliah, ada baiknya lihat daftar pekerjaan yang menjanjikan setelah lulus nanti. Ya, kalau tahun ini masuk kuliah, 4 tahun mendatang, apa prospeknya? Karena nggak bisa dipungkiri, salah satu harapan menempuh pendidikan tinggi adalah masa depan karir. Nah, pertanyaan yang selalu ada di kepala kita biasanya adalah jalanin proses profesi apa sih setelah lulus kuliah gitu ya, apalagi pandemi kan kemarin ya ikut berpengaruh ke bidang pendidikan, bidang pekerjaan di masa mendatang gitu. Nah, sambil mengasah kemampuan sobat BSI ya, baik kemampuan hard skill ataupun soft skill, sobat BSI bisa berpikir lebih visioner, gitu, lebih ke depan, ya, sehingga kesempatan sobat BSI untuk memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat tadi semakin luas, termasuk menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan zaman. Jadi, yakinkan jurusan yang sobat BSI pilih nanti masih punya prospek yang cerah setelah lulus kuliah, karena sobat BSI harus menyiapkan diri gimana beradaptasi terhadap disrupsi ya teknologi pada tahun 2025. Nah, saya mau tutup dengan pantun, boleh? Silahkan Pak. Tapi nggak usah pantun, silahkan. Juga udah cakep Pak ya. Nggak canda. Dijawab ya. Oh iya silakan. Boleh, Pak boleh. Kasep. Murah gitu. Mau belanja. Oh Kasep. Muter-muter naik andong. Cakep. Kalau mau kuliah, BSI aja. Jurusannya ilmu komputer dong. Oh iya, keren. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak Den. Pak Denny. Atur nuhun Pak Den sudah ikut. Ya, senang sekali bisa bicara ya, bisa bincang berbagi. Atur nuhun. Kang Erika, Teh Erika. Kalau Kang Erika nanti Teteh Erika jadi pakai jakun Pak. Kang Erik berarti ya. Jangan dong Pak, ini udah pakai kerudung Pak, masa dipanggil Akang. Oke. Mungkin nanti kalau kami undang lagi ya Pak Denny untuk kita bincang-bincang lagi bersama, atau nanti ada perwakilan mahasiswa atau apa, nanti kita bisa di lain waktu ya Pak Den ya, siap ya Pak? Siap. Baik, hatur nuhun Pak Den sudah ikut bersama. Ya.
Oke, Teh Erika, tadi Pak Dani Ya, sudah menyampaikan ya ada beberapa poin ya luar biasa yang betul. penting. Ini daging banget tadi katanya. Ada yang tadi kerja bisa di LIPI gitu kan, terus bisa magang Betul. juga, terus ya selain selain apa tadi kuliah juga bisa berwirausaha juga ya. Berwirausaha, Ada nggak sih ya. di BSI? Nah, pertanyaannya kayak gitu nih, Nah, mahasiswa nih. di BSI itu ada banget loh, Pak. Mm-mm. Jadi di BSI itu ada yang namanya BSI Saya Center. bukan narasumber, saya bukan bapak. Oh iya lupa, aduh kebiasaan manggil Bapak saya nih ya. Di sini harusnya Kang Taufik ya. Ah, iya siap terus. Ya, jadi di BSI itu kita punya yang namanya BSI Center. Kang Mm-mm. Taufik nih, apa aja sih BSI Center itu? Jadi di BSI Center itu ada 4, ada BSI Career Center, Ya. BSI Entrepreneur Center, BSI Mm-mm. Innovation Center, dan Startup Center. Jadi yang Oke. mau berinovasi kita fasilitasi, yang mau buat startup ada Mm-mm. fasilitasnya juga dari BSI, yang mau Mm-mm. berkarir juga ada, yang berwirausaha apalagi. Nah, untuk Mm-mm. lebih jelasnya kita langsung lihat video berikut aja ya, Kak. Baik, saya tunggu. Silahkan kita lihat video Era BSI Center. digitalisasi Indonesia berjalan sangat pesat, menuntut Indonesia harus siap bertransformasi ke revolusi 4.0. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk unggul dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0. Dalam mendukung lulusan unggul di era 4.0 saat ini, UBSI membekali mahasiswanya dengan membentuk 4 unit bagian khusus yang berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas mahasiswanya. 4 bagian tersebut yaitu 1. BSI Career Center atau BCC merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir masa depan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Mempunyai semangat dalam menggerakkan karir mahasiswa dan alumni sesuai dengan visinya menjadi salah satu lembaga karir kampus terbaik di mata mahasiswa atau alumni UBSI dan dunia kerja. Untuk menunjang keberhasilan karir mahasiswa UBSI, BSI Career Center menyuguhkan program kerjanya seperti Bursa Kerja, Campus Recruitment, Company to Company, Career Publication di media sosial maupun melalui daring, program magang mahasiswa bersertifikat, workshop serta seminar pengembangan karir. 2. BSI Entrepreneur Center merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat konsen dalam bidang kewirausahaan untuk mendorong mahasiswa UBSI untuk menjadi entrepreneur muda. BEC memainkan perannya di mahasiswa dengan menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda BSI yang peduli, kreatif dan mandiri, menjadi mediasi dan fasilitator pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni UBSI. BEC juga berperan menjalin kerjasama dengan dunia usaha, perbankan, dan industri untuk mengembangkan wirausaha mahasiswanya dengan semangat trust and honestly. 3. BSI Innovation Center yang merupakan platform yang mewadahi karya ilmiah Sivitas Universitas Bina Sarana Informatika dalam menghasilkan produk nyata yang dapat bermanfaat bagi dunia industri maupun masyarakat. 4. BSI Startup Center atau BSC merupakan unit bagian yang dibentuk oleh Rektorat Universitas Bina Sarana Informatika yang bergerak di bidang startup. Tujuan dari dibentuknya bagian ini adalah menumbuhkan atmosfer startup berbasis ekonomi kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa, dosen, dan alumni. Demikian komitmen dan keseriusan Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap bersaing di era industri 4.0 dengan menghadirkan unit bagian khusus untuk memfasilitasi kebutuhan terkini mahasiswanya. Kuliah, BSI aja.
kementerian, dan lain-lain. Nah, biar lebih jelasnya, kita lihat aja video dari Incubator Center UBSI. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dalam hal ini penciptaan produk inovasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berakar pada kemampuan dan cara pandang terhadap inovasi teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi yang akan datang, Indonesia tak mungkin lagi hanya mengandalkan industri-industri konvensional. Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga menghadirkan Incubator Center UBSI. Incubator Center UBSI merupakan lembaga inkubator bisnis teknologi yang berperan sangat penting karena pada umumnya perusahaan pemula sangat rentan terhadap kegagalan, terutama di fase awal pendirian. Melalui IC UBSI memberikan inkubasi seperti pendampingan bisnis, coaching system, business matching, fasilitasi pengembangan produk, memberikan akses kelembagaan keuangan dan pemasaran yang diberikan ke perusahaan pemula berbasis teknologi. Dengan itu, maka mereka mampu meningkatkan kualitas bisnis dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Inkubator Bisnis UBSI, make your business come true. Oke, jadi itu tadi lembaga yang ya untuk menjaga ya unit-unit ya, untuk menjaga agar pengusaha mudanya bisa tetap stay, bisa tetap kuat, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, Pak, di BSI kan banyak mengeluarkan aplikasi nih. Ya, kalau buat mahasiswa baru ada PMB, kalau buat mahasiswanya ada IKTM dan sebagainya nih. Kalau buat alumni ada nggak sih Pak aplikasi buat alumni ini dari BSI? Ada dong di alumni. Nih, apalagi buat alumni yang kece-kece badai. Nah, mana nih alumni nih? Ini ada aplikasi namanya aplikasi My Alumni UBSI. Jadi buat rekan-rekan alumni UBSI gitu kan, ada satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store. Nanti silahkan diisi datanya. Nanti biar kita bisa lihat apa saja kegiatan-kegiatan di BSI. Atau mungkin bisa sharing gitu kan. Atau suatu saat malah alumni itu malah jadi narasumber ya. Nah, karena bisa menginspirasi buat buat adik-adik kelasnya gitu kan ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat lagi ada VT berikut. Hai Sobat BSI, ada aplikasi khusus nih untuk kamu alumni BSI, namanya adalah My Alumni UBSI. Cukup login dengan NIM dan tanggal lahir Sobat BSI, kamu langsung bisa mengetahui berita seputar kampus melalui fitur BSI News. Terdapat juga ratusan lowongan kerja yang pastinya up to date. Kamu juga bisa loh berdiskusi dengan ribuan alumni lainnya dengan menggunakan fitur forum. Dan gak hanya itu, dengan fitur daftar alumni, kamu bisa menemukan teman yang sudah lama nggak ketemu loh Sobat BSI. Gimana? Keren kan? Yuk install aplikasi My Alumni UBSI di Play Store sekarang juga. Oke, itu tadi aplikasi My Alumni UBSI ya Teh ya? Ya, berarti ada ya Pak ya buat alumninya juga nih? Ada dong, bukan hanya mahasiswa. Kalau misalnya nih Pak, di sini siswa nih masih ada yang belum daftar ke BSI, masih bisa nggak sih Pak sekarang daftar? Untuk daftar, oke. Sekarang kebetulan kita masih ada kesempatan. Sebenarnya sih sebentar lagi. Jadi kalau misalkan buat Sobat BSI yang masih ragu-ragu, jangan tunggu lama-lama karena hanya sampai dengan tanggal 2 September ini. Gitu kan ya? Tinggal 1 hari lagi besok berarti ya Pak ya, terakhir pendaftarannya. Gitu. Nah, ini juga untuk penerimaan mahasiswa baru gelombang 6 ini. Mungkin nanti ada gelombang khusus tapi hanya waktunya mungkin juga terbatas sih, tidak bisa lama-lama. Ya. Gitu. Nah, kita juga ini sekalian info ya sekalian. Ya, boleh. Kan? Jadi yang dibuka ini untuk penerimaan mahasiswa baru untuk 3 fakultas, gitu kan. Nah, yang ini ada yang pertama ada Fakultas Teknik dan Informatika, ada Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Ya nih, karena waktunya mepet nih Pak, bisa dicicil nggak bayar kuliahnya nih kalau di BSI? Iya, apalagi di Sukabumi ya, kalau wilayah Jawa Barat sih masih dengan sistem kredit gitu kan ya, sistem cicilan gitu. Kalau nggak nyicil nggak punya dan seterusnya. Ini sangat bisa sekali, alhamdulillah gitu kan, karena ada program namanya Dana Cita. Jadi di Dana Cita ini nanti bisa teman-teman silahkan bisa dicek di aplikasi PMB UBSI nanti untuk pas pada saat pilih pembayaran, pilih aplikasi Dana Cita. Nanti silahkan dilengkapi data-data tersebut di situ ya. Dan juga untuk kalau misalnya masih bingung gimana gitu. Nah, masih bingung silahkan bisa Sobat BSI DM gitu kan di langsung aja, betul atau ya betul ya. Atau juga bisa di @ubsi_Sukabumi atau di kontak terkait yang ada di situ. BSI aja ya Pak. Iya betul. Oke nih Pak, kita udah dapet 5 pertanyaan terbaik nih sepertinya. Oh ya. Pertanyaan terbaik sudah kita dapat ini dari Instagram ya. Betul. Oke, untuk yang sore ini ini sobat-sobat kece sekali ya tadi pertanyaannya. Yang pertama, ini ada dari sebelum ini ya. Sebelum pertanyaan terbaik sepertinya kita ada ini ya, biar tadi Sobat BSI lebih jelas lagi untuk penerimaan baru ya. Kita bisa lihat video berikut ini. Hari ini masih ribet ngurus berkas pendaftaran kuliah. Panik gak? Paniklah, masa enggak? Tapi, beda cerita kalau kamu daftar pakai aplikasi PMB Universitas BSI. Semua hal ribet jadi mudah. Hanya dengan 4 langkah, kamu sudah bisa jadi mahasiswa Universitas BSI. Langkah pertama, pendaftaran online. Download dan install aplikasi PMB Universitas BSI di Play Store. Langkah kedua, ujian saringan online. Dengan materi ujian, pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius. Langkah ketiga, daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Langkah terakhir, orientasi akademik dan seminar motivasi. Jangan sampai gak hadir ya, karena banyak sekali keseruan menanti kamu. Daftarkan diri kamu di Universitas Binasara Informatika sekarang juga. Kuliah, BSI aja. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk daftar ya. Jadi gak usah ribet ya, gak usah panik juga. Gak usah ke kampus ya Pak ya kalau mau daftar. Sekarang zamannya sudah online gitu kan. Apalagi sekarang semua sudah ada di dalam genggaman ya. Semua by mobile. Betul. Sudah ada di satu handphone. Tinggal klik. Tadi kalau misalnya kesulitan juga bisa bayarnya lewat cicilan. Ya apa yang jadi susahnya? Apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini ya. Aduh, gitu kan. Oke, punya topik juga tadi Pak. Ada untuk 5 pertanyaan terbaik. Betul, dari 5 pertanyaan terbaik. Kampus online bersama program studi ilmu komputer ya Pak. Ada siapa aja nih Pak dari akun Instagram? Yang pertama dari @albarm3a. Terus yang kedua dari @ranggaldiansyah03. Yang ketiganya dari @alsn14 _ Lalu ada lagi di @dedekurnia0721 dan yang terakhir, yang kelima, siapa coba? GR933. Ya, untuk para pemenang, jangan lupa konfirmasi dengan cara DM ke akun Instagram @kuliahbsi aja dengan menyebutkan nama dan pemenang door prize acara siang ini. Ya, nah maksimal konfirmasinya adalah 2x24 jam. Kalau lebih dari 2x24 jam, maka door prize-nya hangus ya Pak. Betul. Jadi jangan sampai salah-salah DM-nya, bukan ke DM kami ya, tapi ke @kuliahbsi aja. Ke @ubsi Sukabumi boleh nggak? Nggak ya? @kuliahbsi aja ya. @kuliahbsi aja Pak. Oke. Terus ada apa lagi nih Pak? Ini ada satu lagi. Ini kalau kita sebut namanya apa ya, maskot ya, maskot. Maskot Sobi ini buat sobat-sobat BSI yang sekarang mungkin harus tahu ya sobat BSI. Sobisa, bisa apa aja? Nah, kita lihat di video berikut ini. Kenalin, dia Sobi dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, Sobisa. Lihat jadwal kuliah,
So bisa. Lihat informasi kampus. So bisa. Lihat informasi pembayaran. So bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan. So bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Oke. Oke, mengingat waktu juga karena kita sudah di penghujung acara, tapi tidak perlu khawatir buat satu lagi informasi mengenai hangout sesi berikutnya. Kita akan bertemu dengan narasumber yang luar biasa lagi, tapi membahas mengenai program transfer ya, program transfer dari karena di Sukabumi ini ada kelas transferan ya Pak ya. Betul, karena tadi kita buka ada yang diploma 3 dan S1, betul ya. Jam berapa Pak ini? Kita nanti sekitar pukul 16, jam 4 sore. 16 ya, jam 4 sore berarti Pak ya. Ya, buat para alumni silakan bisa dipantengin, atau buat adik-adik yang atau bisa, saya pengen tahu nih ada apa sih di program transferan. Jangan nggak apa-apa, kepoin aja nanti gitu ya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi tidak perlu tunggu lama-lama lagi buat sobat BSI semuanya. Karena tadi ya informasinya adalah tinggal 1 hari lagi. Buat yang masih ragu, silahkan pilih mau prodi ilmu komputer atau prodi sistem informasi. Silahkan segera ambil handphone Anda, silahkan install aplikasi PMB UBSI dan silahkan daftar di situ. Betul. Oke, baik. Sudah cukup sepertinya? Tidak ada lagi? Cukup ya Pak ya, karena waktunya juga sudah 60 menit lebih nih. Ya, kita harus berpisah di sini. Oke, baik. Terima kasih. Saya Taufik Hidayatullah. Saya Teh Erika. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja.